Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Para jemaah rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, pagi ini saya ingin sedikit meninggalkan politik dulu. Agak dingin materinya, biar cooling down begitu. Materi kita agak normatif dan spiritual. Ini suplemen ya. Tiap pengajian ngerasani pemerintah kok gak enak ya. Baik, judulnya 4 tempat untuk mengistirahatkan hati. Jadi kita ini para jamaah sekalian, makhluk yang bernama manusia ini ada unsur jasad dan kolbu. Jasad kita itu kadang-kadang mengalami kelelahan. Jenengan nate pegel ngeten nate nggih. Cewapek ngeten nate nggih. Wis awak iki rasane kaya dikaploki tukang becak misalnya. Kalau capek fisiknya itu mudah, kita istirahat dengan maksimal, itu habis istirahat fresh kembali. Saya sering mengalami kecapean kalau hari Ahad. Hari Ahad itu jadwal saya minimal 3 sampai 4. Pulang itu sudah melihat istri itu sudah seperti bukan istri saya. Ya sudah kabur ya. Biasanya saya langsung tidur, kemudian dipijeti itu sudah hilang. Jadi subuh saya tanya, aku mang bengi dipijeti ya. Wow, ambek ngorok gitu ya. Baik. Tapi kalau yang lelah itu hati, itu istirahatnya berbeda. Hati yang lelah itu kalau dibiarkan akan mengalami sakit, bahkan bisa mati. Sehingga di dalam Al-Quran, hati manusia itu dibagi 3. Pertama, ada hati yang mati. Kedua, hati yang sakit. Ketiga, hati yang sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu hatinya sehat semua. Baik, kita coba tampilkan satu persatu. Yang pertama, hati yang mati. Itu hatinya orang kafir. Ini ayatnya mengulang, mungkin Bapak Ibu sudah paham ayat ini. Hati yang mati itu hatinya orang kafir, disebut awal sekali dalam surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawaun alaihim, sama saja atas mereka, a'anzartahum, kamu beri peringatan mereka, am
lam tunzirhum, atau tidak kamu beri peringatan mereka, la yu'minun, tidak akan beriman. Kenapa orang kafir kok tertutup? Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghisyawatun, dan penglihatan mereka tertutup. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang pedih. Jelas bahwa orang kafir itu sulit. Tetapi ayat ini diperjelas oleh ayat yang lain. Kalau orang kafir itu berhenti dari kekafirannya, kemudian taubat, maka tidak tertutup lagi. Dosanya diampuni dan ada hidayah yang masuk. Makanya kadang-kadang ada orang kafir itu yang jadi mu'allaf. Mu'allaf pertama zaman Nabi itu namanya Sayyidina Umar ibnul Khattab, berkat doa Nabi. Nabi berdoa kalau dua orang ini masuk Islam karena tokoh besar yang sangat karismatik ditakuti. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Umar ibnul Khattab. Ya Allah, pilih salah satu di antara dua orang ini untuk menjadi backup agama Islam, kira-kira begitu. Maka Allah memilih Sayyidina Umar, tidak memilih Abu Jahal, padahal paman Nabi. Itu rahasia hidayah. Misalnya untuk apa yang mendapatkan hidayah itu ini, surah Al-Anfal ayat 38. Qul lilladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya alias taubat, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka di masa yang lalu. Jadi kalau ada orang kafir hari ini 40 tahun kemudian masuk Islam, maka 40 tahun kekafirannya itu diampuni oleh Allah. Itu apa? Allah punya sifat Ghafurur Rahim. Misalnya ya, Luhut bin Sarpanjaitan itu yang hari ini masih kafir, nanti taubat masuk Islam diampuni itu, walaupun sampai nggak senang. Itu maha pengampunnya Allah itu seperti itu. Sayyidina Umar itu datang dengan menghunus pedang untuk membunuh Nabi, tapi dia bertaubat karena mendengar adik dan iparnya membaca Al-Quran surat. Kemudian dia tidak datang kepada Nabi dengan menghunus pedang, tapi datang dengan duduk bersimpuh untuk menyatakan masuk Islam dan menjadi pendukung utama. Jadi sejarah ketika Umar masuk Islam itu, Islam sudah ditakuti langsung seketika itu. Makanya orang berpengaruh itu penting dalam dakwahnya. Juga agak nek guru juga begitu dihormati, kemudian second bisa terbelah. Jadi butuh orang yang pengaruh, punya posisi, kemudian di masyarakat juga diperhitungkan, itu penting. Baik pengaruh keilmuannya, pengaruh kewibawaannya, pengaruh uangnya, itu penting. Makanya jamaah itu kalau bisa ada yang levelnya Abdurrahman bin Auf begitu. Ojo levelnya Abu Dzar Al-Ghifari itu ada. Akhirnya ada hambatan dalam perjuangannya. Misalnya saya karena sering camping di PPW di Pacet. PPW itu singkatan Panggang Kupluk Welut. Kemarin saya ketemu kepala desanya, Pak, musolanya dibangun aja Pak. Raya krian sholat waktu syukur Pak.
Akhirnya saya kumpulkan teman-teman, coba dihitung pas itu terpiro nek panggung 6 kali 5 lah minimal, habis 35 juta Ustaz. Ya saya urunan, kita dulu, orang lain belakangan apa. Yang penting yang punya gagasan ini urut dulu. Insya Allah kita bangun. Karena di situ yang camping itu dia orang sing dangdutan, tapi sebagian besar itu komponen-komponen umat Islam, One Day One Juice itu kan di sana. Yang kemarin itu bapak-bapak dari sini ada yang ikut itu ada 200 orang. Saya ngisi habis kemarin subuhnya Ustaz Andri Kurniawan. Terus ngobrol-ngobrol saya jadi dekat. Insya Allah tanggal 4 saya membawa rombongan ke pondoknya untuk belajar ilmu politik lah. Karena dia punya berita-berita A1 tentang republik ini ya. Kalau dengan dia di YouTube-nya itu kan bagus sekali itu. Nah, kemudian Allah juga mengatakan kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Begitu juga keadaan kamu dahulu ketika masih kafir, lalu Allah menganugerahkan nikmat atas kamu. Artinya nikmat apa ini? Nikmat iman. Jadi kalau bicara nikmat, nikmat apa yang paling besar itu nikmat iman. Kalau jenengan ingat pernah kita bahas di sini berapa harga iman kita, lebih mahal daripada harta seberat bumi, wa mislahu ma'ahu, dan semisal itu jual. Iman itu berapa harganya? Lebih mahal daripada emas seberat bumi. Maka nikmat iman itu jangan sampai lepas. Kalau pas hati kita lelah, duduk istirahat supaya iman kita tidak lepas. Ini yang pertama, hati yang mati. Yang kedua, hati yang sakit. Itu hatinya orang munafik. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit kekufuran. Karena hakikatnya orang munafik itu kafir, hakikatnya. Kalau bicara sejarah kemunafikan, orang munafik itu muncul tidak di Mekah, di Madinah pasca perang Badar. Setelah perang Badar, peta politik di Jazirah Arab berubah. Nabi berkuasa. Maka opsinya ada dua. Kalau you masuk Islam menjadi saudara kita. Kalau you ya Nabi tak ngomong you ini bahasa Jawa. Tapi kalau Anda tetap kafir, silakan kita lindungi. Tapi syaratnya Anda tunduk dengan membayar jizyah. Saya sedang menyelesaikan materi ini. Jadi tentang perjanjian Hudaybiyah, pihak ke Madinah itu harus kita ketahui. Itu negara modern pertama yang dibangun oleh Nabi, itu sangat amat modern. Akhirnya Pak di Madinah ini kalau sesama Muslim bayar zakat, non Muslim dilindungi hak-haknya, ibadahnya dilindungi, tempat ibadah dilindungi, hanya kewajiban bayar pajak jizyah. Tapi ada orang yang ketiga masuk Islam tidak mau karena hatinya masih kafir, kewajiban jizyah juga tidak mau. Itu berarti tunduk kepada Islam, maka dia ambil jalan untuk menyelamatkan diri, pura-pura masuk Islam sehingga tidak punya kewajiban pajak, tapi hatinya tetap kafir. Nah, itulah orang munafik. Makanya orang munafik itu nanti masuk neraka di paling bawah. Nah, itu karena kekafirannya itu. Nah, ini disebut oleh Allah fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, dan Allah menambah penyakitnya, menambah kekafirannya. Makanya orang
kebenciannya kepada umat Islam itu luar biasa. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, disebabkan kedustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Nah, kalau di Indonesia itu apakah ada orang munafik? Banyak sekali. Pura-pura Islam tapi ingin menggulingkan Islam. Masalahnya orang munafik itu sulit dikenali karena istilahnya itu serigala berbulu domba. Itu lebih bahaya. Kalau kafir kan jelas, head to head, dia kafir, dia muslim. Tapi ini tidak ikut sholat di belakang kaki, itu masalahnya. Dia menampakkan keislamannya. Tapi kalau sholat isya, sholat subuh, mereka tidak hadir di zaman Nabi karena gelap, belum ada lampu untuk menerangi masjid itu. Tapi di siang dia menampakkan. Nah, itu. Makanya kemudian Al-Quran membuat indikator orang munafik itu pertama kalau sholat malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri menegakkan sholat, dia malas. Jadi kita bisa muhasabah secara pribadi. Kalau pas sholat kok malas, bangun subuh malas, waktu dia mulai juga berat, itu sampai segera menghadap cermin, terus sampai tutup. Hei orang munafik, jangan sadar, namanya julek sisa begitu. Yura'unan nasa, yang kedua riya. Riya itu begini, kalau kita berbuat baik, orang lain tahu, itu senang. Itu virus sudah masuk. Supaya virus riya ini tidak terlalu menguat dalam sanubari kita, maka amal kita itu harus lebih banyak yang sirriyah, yang tersembunyi. Cukup Allah yang tahu. Manusia tidak perlu tahu banyak tentang amalan kita, kecuali kalau seorang guru, seorang ayah harus tahu, murid harus tahu perilaku gurunya, karena ini bagian dari uswah. Anak harus tahu perilaku bapaknya. Kalau perlu ibunya itu sholat malamnya di samping anaknya yang masih tidur, sehingga anaknya menyaksikan bahwa ibu saya betul-betul tirakat demi anaknya. Anak harus sadar. Yang perlu digeget, Allahu Akbar, saya kaget. Ternyata bapak saya tiap malam, subhanallah, doanya dikeraskan. Ya Allah, jadikan anak hamba ini anak yang soleh, anak yang jujur, tidak suka bohong pada kedua orang tua. Anak itu kok perlu ya bapaknya jujur ini. Itu kalau untuk edukasi boleh menampakkan amal itu, pejabat menampakkan sholatnya itu penting, karena persepsi publik harus jelas tentang siapa yang berkuasa di lingkungan kita. Atau ketok sholat gimana? Pas sholat sujud gak bisa, duduk setelah sujud gak bisa. Saya pernah sholat di belakang situ waktu peresmian Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila di sepanjang yang hadir itu diresmikan Jumatan. Murid-murid SMA Wahid Hasim saya dijadikan jamaah. Aku pas bunyi Pak Sujono sik kait masuk Islam, lungguh di antara dua sujud itu kerepotan, nggak bisa. Arep tak kenceng lo kait menteri. Yang ketiga, mudah-mudahan ini hati kita pada jamaah sekalian, Allah, yaitu hati yang sehat. Dulu kalau jenengan ingat, ini pernah saya sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna. Konteksnya anak.
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah mati dengan membawa hati yang sehat, yang suci, yang bersih. Ini insya Allah hati orang yang beriman. Mudah-mudahan kita masuk itu. Nah, kalau kita sudah memiliki hati yang bersih, itu is okay, enak. Cuman barangkali kadang-kadang hati kita ini mengalami kelelahan. Makanya ada tempat-tempat untuk mengistirahatkan hati kita. Ada minimal 4 tempat supaya hati kita ini ibarat HP itu dicas terus, nggak sampai low deh. Yang pertama, tempat mengistirahatkan hati itu, nah ini tempat yaitu minum kopi. Bukan minum kopi. Tempat mengistirahatkan hati yang pertama itu adalah berteman dengan orang yang soleh. Kalau ibu-ibu yang memilih teman orang yang solehah, teman itu pengaruhnya luar biasa, apalagi anak-anak muda. Saya ini usia sudah 57 jalan, itu sudah terasa melek dahulu sudah nggak kuat. Saya terbiasa 5 tahun yang lalu itu tidur jam 12 biasa. Sekarang jam 11 rasanya ingin tidur. Lah teman-teman itu, teman-teman dekat saya, ya sesama dai juga ada, itu sering mengundang saya, Ustaz kalau ada waktu pulang dari ceramah mampir teman-teman ngopi. Itu ngobrol teman-teman sampai jam 12, jam 1. Aku rasanya wega. Kadang-kadang tak rekayasa, kok dari jam 12 aku hilang. Dek, wah wis dibilai. Tak baca di jam 12 apakah tak pulang, tak bacakan di teman-teman itu. Aku juga mau lihat kan bujuku ini. Ya saya juga ikut pulang, kedempul kan. Seandainya itu dibiarkan, itu bisa jam 2 itu teman-teman masih kuat, anak-anak. Saya sudah dulu saya kuat itu. Nah ini, makanya setiap orang itu mengalami perubahan. Baik, sampai Nabi saking pentingnya berteman dengan orang soleh itu mengumpamakan orang yang temannya baik, soleh itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Walaupun kita tidak beli, minimal mendapatkan testernya. Ini minyak baru Pak Petirot, baunya kayak di Masjid Nabawi. Jika ingin, coba saya, oh iya, wangi pada tubuh ikut wangi. Orang berteman dengan orang yang buruk digambarkan seperti berteman dengan tukang mandi bersih. Walaupun kita tidak ikut bekerja di situ, minimal kepelitian bara api bisa baik kita bisa berubah, atau kena telurnya itu kan baunya gak enak. Nah, itu gambarannya. Nah, para jamaah sekalian rahimahumullah, coba kalau kita punya teman yang baik, ketika kita mati, ini kisahnya kematian. Apa pentingnya teman yang baik, teman yang soleh? Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kelihatan ini sombong ya sedikit apa programnya itu berubah. Biasanya nggak bunyi kok, bunyi terus. Tadi malam jin yang udah itu bunyi terus. Ini nanti sampai nanti terus itu. Satu hari itu bisa 100 WA sampai pegel menghapus karena banyaknya grupnya. Baik, Nabi mengatakan begini, ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim yang mati, meninggal dunia.
Jadi kalau ada orang musyrik yang mati, fayaqumu ala janazati arba'una rajulan, kemudian disolatkan oleh 40 orang yang hadir mensolati jenazah kita, 40 orang atau lebih. 40 orang ini pilihan, la yusyrikuna billahi syai'an, yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, alias orang soleh. Illa syafa'ahumullahu fi, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat. Pakai terminologi syafaat, diterjemahkan dengan doa mereka untuknya. Artinya 40 orang yang soleh yang ikut mensolati ini itu bisa menolong beban kita di akhirat. Nah, kalau kita tidak punya teman yang soleh, siapa yang datang mensolati? Makanya memproduksi teman soleh itu terus menerus. Teman baik 100 itu kurang, tapi satu musuh itu sudah berlebihan. Nah, di sini ada kalimat la yusyrikuna billahi syai'an. Teman yang bisa memberikan syafaat, menolong, doanya diterima oleh Allah ketika sholat jenazah itu orang yang imannya bersih. Itu kalau dalam ayatnya itu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, imannya bersih, tidak bercampur kemusyrikan, mereka itulah yang akan mendapatkan kemenangan dan mendapatkan petunjuk. Nah, sementara hari ini banyak sekali orang-orang yang dia sholat, yang beriman, tapi belum bisa meninggalkan kemusyrikan. Hati-hati, kemusyrikan itu kadang hadir, kata Nabi, seperti semut hitam berjalan di batu hitam di waktu malam yang gelap gulita. Perilaku kita itu kadang-kadang. Kenapa orang Indonesia itu syarat dengan kemusyrikan? Karena memang kalau kita bicara sejarah Indonesia, sebelum Islam datang itu kan ada animisme, dinamisme, kemudian ada Hindu dan Buddha, sehingga pengaruh Hindu dan Buddha itu masih melekat dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa tidak bisa meninggalkan, misalnya orang mati, dia selamatan 3 harinya, kemudian 7 harinya. Itu pure, itu Hindu. Kemudian bikin tumpeng. Tumpeng itu kan segitiga itu. Sampai ada ustaz namanya siapa itu yang pakar Hindu, mantan Hindu itu, Abdul Aziz ya, mengatakan bahwa kalau ada orang bikin tumpeng berarti dia sudah include, sudah Hindu. Makanya sampai aja bikin tumpeng, kenduren piringannya atau kotakannya. Cuma kalau begini ya mungkin tidak terlalu berdosa ya. Dia tidak kenal bahwa tumpeng itu Hindu, dia ikut-ikut saja sebagai bentuk budaya, tidak disakralkan, ya tidak terlalu berdosa. Tapi kalau itu jadi tradisi, man tashabbaha qaumun fahuwa minhum, barang siapa yang mengikuti kaum maka dia golongannya. Makanya dulu pada zaman Hindia Belanda, ulama-ulama kita mengharamkan celana itu haram, pakai dasi itu haram. Kenapa? Karena penjajah Belanda pakai celana, pakai dasi. Man tashabbaha qaumun fahuwa minhum. Jadi untuk supaya membuat garis yang beda, supaya kita punya sentimen ideologis anti Belanda, maka ini direkayasa riwayat itu. Barang siapa yang menyerupai kau maka dia golongannya. Kalau sampai pakai dasi itu kan orang kafir, orang Belanda, berarti sampai orang kafir. Nah itu dalam kepentingan politik saat itu sah, supaya ada viral untuk anti Belanda. Nah ini juga begitu.
Usaha ada ghiro arti Israel, bisa kita boikot produk-produknya. Kalau perlu dihukum haram atau syubhat itu. Nah, untuk kepentingan itu ternyata para ulama mengizinkan. Seperti Gus Bang ada fatwa yang mutakhir bahwa kalau calon ini pakai duit orang yang fasik ini, kalau calon muslim kalah dengan tidak pakai duit, maka boleh pakai duit yang sama. Itu membeli itu benar. Dia berani berfatwa itu. Itu masih remang-remang padahal untuk membangun kekuatan Islam itu diperbolehkan dalam tanda petik zuriyah itu. Nah itu ya. Begitu terus saya ikut sama ngaji terus saya ngaji berapi-api sampai turun. Apa benar? Kemudian ada doa untuk mendapatkan teman yang soleh. Allahumma inni as'aluka hubbuka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Kalau kita hafal, ya Allah, pilihkan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, teman-teman yang solehah, diminta. Karena pan ini mempengaruhi. Saya ini pernah mengalami. Akhirnya dampaknya anak saya itu opsinya ada dua, diskors 1 tahun atau keluar dari pondok. Jadi ujian mondok itu luar biasa. 2 tahun di Gontor Ponorogo aman, pindah Banyuwangi 2 tahun dituli habis-habisan. Tiap saya jenguk, kalau nggak kepalanya ini mau kakinya, saya ini hafal nih anak sampai ini dibuli, tapi gak berani mengakui. Kenapa kaki? Gak kenapa aku jatuh, aku tahu ini dipukul memar, aku hafal. Guru 30 tahun dan pada gak tahu, biasa melihat pembulian. Anak sampai ini dibuli, suatu kali dia gak kuat dibuli, akhirnya jadi urusan. Itu kalau saya yang jenguk mungkin tak bunuh yang membuli karena sudah keterlaluan. Pas saya nggak ikut jenguk, uminya yang di sana seminggu menangis tunggu anak ini. Akhirnya keputusannya anak ini dikeluarkan. Teman dekatnya yang setiap saya jemput ikut makan. Kalau saya 3 hari di situ, dia makan 3 hari. Anak Surabaya, singkat cerita, dikeluarkan. Anak saya juga nggak mau tinggal di Banyuwangi. Jadi Gontor Banyuwangi itu definisinya waktu itu pembuangan, wakan-wakan. Sampai ojek itu menentukan sakar PDW. Jarak dekat dan stasiun 35.000, padahal ukurannya ya 15.000. Banyak masalah. Akhirnya pulang, bingung namanya orang tua. Kita serahkan Allah. Kamu mondok balik terserah, gak mondok terserah, pindah sekolah terserah. Tak jelas, putus asa. Akhirnya saya ajak hari raya itu silaturahmi ke pondok Renduan Madura. Nah, pimpinannya itu dekat sama saya karena sama-sama di MIUMI. MIUMI itu Majelis Ulama dan Intelektual Muda. Itu think tanknya MUI, ketuanya itu Ustadz Hamid Zarkasi, dokter dari Gontor. Sekjennya itu Ustadz Bahtiar Nasir. Saya pengurus di wilayah, saya ajak ke sana. Kan sudah kenal sama pimpin. Saya ini anak saya ini kan kerasan di pondok. Di mana? Di Gontor. Nggak tahu ya. Langsung dipegang anak saya. Di sini sama boleh pulang. Nanti aja pulang. Dikasih kamar, dijamu makan. Lah anak saya kok pas di situ.
Akhirnya pindah ke Madura karena sistem kurikulumnya sama dengan Bogor, langsung masuk. Apa yang terjadi dalam 1 tahun? Ada temannya 4 orang ngajak keluar dari pondok nonton bola di Gelora Bung Karno tanpa izin. Sudah sampai di situ, kumpul anak-anak bonek ikut dobrak pintu karena nggak bawa tiket masuk lah ke sana. Akhirnya saya dipanggil terus saya ngeroyok. Putus asa yang kedua, keputusan dia ini dikeluarkan atau sekolah 1 tahun baru balik. Apa duduk bersimpu menangis di depan saya nggak bisa bicara, nggak bisa menasihati, nggak bisa ngomong. Saya pulang. Akhirnya 1 tahun di rumah, dia diskors setahun. Mau ngapain di rumah 1 tahun? Tak biarkan. Saya nggak ngomong, saya nggak nasihati, jangan. Umumnya yang nangis tiap hari. Akhirnya anak ini sampai tak belajar aja 1 tahun kursus bahasa Arab, saya bawa ke Kediri kan. Terus 4 orang temannya keluar semua. Dia malu, tidak mau balik. Anak saya ini mau balik dengan rasa malu. Diturunkan kelasnya, nggak boleh kamarnya dengan temannya yang lalu, harus cermati kelasnya. Rasain 1 tahun pertama dia tersiksa dengan rasa malu. Tapi tak kuat, dia kan kuat, tak mau sakar pun kamu sudah balik. Saya akan keras, tapi uminya nggak lihat untuk di rasis ada yang mewah biasa. Saya menunjukkan ketegasan sebagai bapak. Akhirnya balik lulus dengan baik dari. Nah itu artinya apa? Saya tanya, kamu jujur. Siapa yang punya ide sampai keluar dari pondok? Aku itu gak enak sama temanku terus. Ini teman dekatku semua. Teman mempengaruhi. Baik, lupakan teman tadi. Makanya para jamaah sekalian, kita ini harus, kalau ingin membangun anak yang soleh itu gimana caranya? Waktunya sampai jam berapa Pak ini? Saya lupa. Mulainya jam berapa tadi? Baik. Ini mengulang ya. Jadi itu kan ada kalimat di bawah itu, wa ulaika minas sholihin. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Dalam teori pendidikan Islam, Pak, untuk melahirkan anak yang soleh, bapak ibunya dulu soleh, baru anaknya. Lah kalau kita ingin memilih orang yang soleh, gimana mendeteksinya itu? Ini soleh dan tidak itu gimana yang kita jadikan teman itu gimana caranya? Ini indikatornya ada 6. 1, jujur. 2, membaca Al-Quran di waktu malam. 3, sholat tahajud. 4, beriman kepada Allah dan hari akhir. 5, punya aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi munkar seperti pagi ini. 6, orang yang terdepan dalam kebaikan. Kalau dia berarti atas, ini orang yang soleh. Kira-kira sampai tidak masuk semua belum 6 ini. Kalau ada yang belum masuk, segera dimasukkan, dicetak. Jujur oke, misalnya. Tilawah rutin oke. Tahajud bolong-bolong misalnya, segera dibuat. Untuk memenuhi syarat sebagai orang yang soleh ini mutlak 6. Terus anak kita sudah berapa? Berapa anak kita yang sholat tahajud dari 5 anak misalnya? Berapa yang tilawah rutin dari 3 anak misalnya? Ini bisa menjadi pedoman untuk membangun kesolehan berbasis keluarga. Saya percepat sedikit. Yang kedua, para jamaah sekalian,
oleh Nabi dan hidayah Allah melalui Nabi itu digambarkan seperti air hujan seperti ini. Masalu ma ba'asani Allah bihi minal huda wal ilmi. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya, kamasalil ghaisil katsiri asoba adalah seperti hujan yang mengenai tanah. Jadi kita ini seperti tanah, kalau gersang ada air hujan maka tanah ini gembur menumbuhkan tanaman, kira-kira begitu. Tapi kalau tanah itu tidak pernah diguyur hujan maka akan semakin gersang, tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Kalau kita tidak bisa menumbuhkan amal soleh, kalau sudah gersang ya seperti tadi, sawaun alaihi a'adzartahu am lam tundirhu la yu'minu. Maka majelis ilmu jadi penting karena kita mengharapkan air hujan untuk membasahi tanah yang gersang. Yang ketiga, para jamaah sekalian, ini hanya keterangannya. Yang ketiga itu adalah membaca Al-Quran. Ini penting para jemaah sekalian. Ini yang saya beritakan. Cara mengetahui apakah hati kita sakit atau sehat sangat mudah. Mendetok kita hati kita sehat atau sakit, yaitu dengan Al-Quran. Jika hati merasa nyaman bersamanya, maka pertanda hati yang sehat. Namun jika hati kita gelisah dan merasa cepat bosan ketika membaca Al-Quran, itu hati kita sakit. Itu ukuran paling gampang. Kalau lagu terindah dalam kehidupan kita itu murotal Al-Quran, bukan dangdut koplo, hati kita sehat. Saya tuh suka lihat murotalnya anak-anak Singkit itu. Jadi tempat menghafal Al-Quran yang paling hebat di Afrika, namanya Singkit. Anak-anak bawa sabar seperti ini, ditulis yang mau dihafalkan hari itu, hari itu hafal, dihapus besok ditulis lagi. Anak yang congkak nyampe tidak pakai sandal, kakinya berdebu, hidupnya amat sangat sederhana, tapi bacaannya begitu. Coba sampai googling anak-anak Singkit Afrika, nanti muncul luar biasa. Nah, kemudian para jamaah sekalian, hati yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, merenungi maknanya, menunjukkan hati yang sakit, bahkan bisa berujung pada kematian hati. Ini dalilnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka terkunci? Ini maknanya karena istifham. Jika kalian tidak menghayati ayat-ayat Al-Quran, maka hati kalian akan tertutup. Makanya salah satu indikator orang yang hatinya hidup itu, kalau dia menghayati ayat-ayat Al-Quran, hatinya ternyuh kemudian menangis. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjatan wa bukiya. Ini tradisi para nabi yang diceritakan. Tradisi para nabi, Nabi Muhammad, para sahabat, ketika dibacakan ayat-ayat Tuhan yang Maha Rahman, mereka menyungkur, sujud dan menangis. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, ketika dibacakan surat Az-Zumar, nanti dicek sendiri, surat Az-Zumar ayat 71, maka seluruh sahabat Ansor menangis terisak-isak. Tapi ada satu anak muda yang tidak bisa menangis, karena kaum menangis dia malu, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, semua pada menangis mendekatkan ayat tadi, tapi
saya tidak bisa meneteskan air mata ya Rasulullah. Saya tidak bisa menangis, tapi hati saya berduka cita ya Rasulullah mendengarkan ayat tadi. Lalu Nabi mengatakan, orang yang tidak meneteskan air mata ketika mendengar ayat tadi, tapi hatinya yang berduka cita, maka baginya jaminan surga. Kenapa menangis sahabat Ansor mendengar ayat 71 surat Al-Zumar? Karena ayat ini bicara tentang orang kafir masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Lanjutkan sedikit. Karena mereka takut. Nabi juga pernah mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepadaku, Iqra alayya al-Qur'an, bacakan kepadaku ayat-ayat Al-Qur'an. Qultu, maka aku menjawab, Iqra alayka wa alayka unzila. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan Al-Qur'an di depanmu sementara ayat-ayat ini turun kepadamu? Kemudian Nabi mengatakan, aku ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari selain aku. Inni asma'ahu min ghairi. Maka Ibnu Mas'ud terpaksa, maka aku membacakan surat An-Nisa. Kebetulan ayat 41 bicara tentang Nabi nanti juga dimintai pertanggungan jawab bahwa Nabi menjadi saksi atas seluruh umatnya. Nabi ketakutan, hasbukallah, cukup Ibnu Mas'ud, jangan dilanjutkan. Ketika aku menoleh ke wajah Nabi, saya melihat air matanya berderai dan Nabi menangis. Nangis itu penting. Sampai tahu nangis apa? Tak tahu tuwet nangis. Kemudian Nabi mengatakan ini, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharabi. Sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada Al-Quran sedikit pun, dia itu seperti rumah yang sumuk, rumah tidak berpenghuni. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu Pak, baca satu lembar itu, kalam itu, kalam Allah yang kita bunyikan itu bisa masuk ke dalam hati kita. Baca lagi, masuk lagi, terekam di sini. Tapi kalau tidak pernah baca ya, kosong hatinya seperti rumah yang tidak berpenghuni. Waktunya kurang 10 menit. Sayyidina Utsman mengatakan begini, lau dhaharat qulubuna lama sabihat di kalami rabbina. Jika hati kita sehat, niscaya tidak akan bosan dengan Al-Quran. Ini tadi kan detoknya tadi. Maka jika ditanya seberapa banyak kita baca Al-Quran, ukurannya berapa kita baca Al-Quran, ukurannya ini, maka jawaban para ulama adalah seberapa banyak kebahagiaan yang kita inginkan, seberapa banyak kebahagiaan yang ingin kita dapatkan. Maka kadar sehatnya hati kita ditentukan dengan seberapa banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau sampai ingin bahagianya sedikit sedia, ya pada ini aja. Tapi kalau ingin kebahagiaan yang total, maka banyaklah membaca Al-Quran. Jadikan istiqomah waktu tertentu untuk membaca Al-Quran. Itu pasti akan menimbulkan sakinah, ketenangan. Kebetulan ya mungkin saya ini hanya kebetulan saja, karena studi saya di IAIN itu jurusan tafsir hadis, itu kok beban moral, sehingga saya juga ngaji tafsir, juga belajar Al-Quran. Umpama jurusan mungkin tidak juga gitu ya. Terus juga banyak dibutuhkan publik, maka harus membaca. Saya punya guru yang paling ideal gitu, Profesor Runrawi itu, sekarang almarhum. Sampai saya diberikan kesempatan bisa ngaji di rumahnya dengan beberapa orang setiap Kamis pagi.
yang dikaji itu Sofatun Tafasir karangan Ali As-Sobuni, itu tempatnya kuliah di Mesir yang menyusun tafsir jadi disertasi. Itu semacam ensiklopedia tafsir Al-Quran. Nah kalau belajar itu enak sekali. Kemudian yang terakhir sebagai penutup, karena waktunya kurang 5 menit. Jam berapa sih sekarang? Kurang 5 menit kan? Kecepatan 5 menit jam sini ya. Jam saya kurang 10 menit. Sekali tinggi ya, sama dia sumpah sekarang. Ya. Ingat mati, ini penting. Tetangga saya kemarin mati di Bali. Tetangga persis, kerja di Bali, ditinggalkan teman-temannya karena nggak cocok kuli bangunan, tinggal dia sendiri. Kemudian cari keponakannya nggak ketemu, sampai dia jatuh dewi, semaput dewi di tengah jalan. Tidak ada yang menolong. Tahu-tahu ada supir dari Banyuwangi menolong, dibawa ke rumah sakit, ke puskesmas, sudah amfal, dibawa ke rumah sakit 1 hari 1 malam di ICU, kemudian meninggal. Begitu cepat, usianya masih muda. Kenapa? Karena kematian itu sebuah keniscayaan. Ini ayatnya. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari dari kematian itu takut, maka kematian itu pasti akan menjemput kamu. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan, diberikan catatan amal. Itu ceritanya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi mengatakan aksiru dzikra hadinil ladzati. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan. Maknanya kematian, zikrul maut. Maka Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, "Lau farqa zikrul mauti qalbi la khashitu ay yafsuda alayya qalbi." Seandainya mengingat kematian hilang dariku, maka saya khawatir hatiku akan rusak. Terakhir sebagai penutup, Nabi bicara tentang orang cerdas. Orang cerdas itu harus minum kopi. Bukan itu maknanya. Al-Kaisu itu orang cerdas. Ini kan definisi yang paradok dengan mindset kita ya. Siapa sih orang cerdas itu? Ternyata orang cerdas itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdas adalah yang bermuhasabah atas dirinya dan beramal untuk apa yang setelah kematian. Di riwayat yang lain, orang cerdas itu siapa? Orang yang banyak mengingat mati dan mencari bekal untuk kehidupan setelah mati. Itulah orang cerdas. Kenapa disebut cerdas? Kehidupan kita mulai lahir sampai kematian itu gak ada yang di atas 100 tahun, sedikit sekali. Tapi setelah mati masih ada 10 titik stasiun kehidupan. Alam barzakh, kemudian alam maksa, kemudian alam hisab, mizan, sirat, dan seterusnya sampai surga dan neraka. Jadi kita ini menunggu satu proses alam yang amat sangat panjang. Apakah orang bisa dikatakan cerdas? Nanti lebih lama kehidupan kita, kok hidupnya orientasi dunia? Kan berarti gak cerdas itu. Orang yang cerdas itu orang yang memikirkan jangka panjang sekali, yaitu kehidupan setelah mati.
Makanya kemudian Nabi melanjutkan, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna Allah. Orang yang lemah alias gak cerdas adalah siapa saja yang dirinya mengikuti hawa nafsunya, hidup sesuai hawa nafsunya. Loh, kok tamani berangan-angan terhadap Allah. Orang yang tidak punya amal yang baik kok tamani berangan-angan untuk mendapatkan kehidupan yang nikmat di akhirat itu impossible, nggak mungkin. Understand? Karena sudah understand, saya cukupkan sekian. Ada pertanyaan? Nggak ada. Wis pegel ya. Baik, ada amal sunnah setelah ini yaitu sholat syuruk yang pahalanya luar biasa, jangan sampai ditinggalkan. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi